Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Hasan di sini, dan dalam kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang tips bagaimana cara berbicara di depan umum. Berbicara di depan umum sudah menjadi masalah sebagian orang karena banyak hal yang mempengaruhi. Kalau misalnya kalian atau teman-teman ini masih merasakan gugup saat berbicara di depan umum, kalian gak usah bersedih. Harus terus berlatih karena ini penting banget. Dan kalaupun kalian masih tetap gugup juga, kalian gak usah juga sedih karena masih banyak di luar sana orang seperti kalian. Contohnya di Amerika. Menurut survei, di Amerika sana ketakutan utama orang Amerika adalah berbicara di depan umum. Malahan, ketakutan berbicara di depan umum ini mengalahkan ketakutan mereka terhadap kematian. Ini luar biasa banget, berarti masih banyak banget orang di luar sana yang takut untuk berbicara di depan umum. Padahal ini sayang banget loh, karena menurut Warren Buffett, salah satu orang terkaya di dunia, ketika kita sudah bisa meningkatkan skill komunikasi kita 50% saja, itu sama saja kita memberi modal terhadap diri kita sendiri sebanyak $500.000. Angka yang luar biasa, karena Warren Buffett ingin menegaskan kalau berbicara depan umum atau skill komunikasi adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan skill komunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri? Ada 5 hal dasar yang harus kalian lakukan. Yang pertama, yakinkan diri sendiri atau meyakini diri sendiri bahwa kita bisa dan kita tidak gugup. Dalam psikologi, ini dinamakan dengan the power of belief. The power of belief adalah ketika kita meyakini sesuatu dengan kadar yang sangat tinggi, maka keyakinan itu akan membantu kita. Teori ini didukung juga oleh teori Plato yang mengatakan, kuasai pikiranmu. Ketika kamu sudah menguasai pikiranmu, kamu akan bisa melakukan apapun yang ingin kamu lakukan dengan pikiran itu. Ini artinya, kita harus mengubah pola pikir kita, mempercayai diri kita sendiri untuk bisa tampil di depan umum. Yang kedua, kenalilah audiens. Mengenal di sini bukan mengenal secara personal, melainkan mengenal latar belakang mereka datang ke acara tersebut. Untuk itu, ketika kita sudah bisa mengenal apa maksud mereka, kita akan tahu apa yang harus kita sampaikan dan apa yang ingin mereka dengar. Untuk itulah, cobalah untuk kenali audiens terlebih dahulu. Yang ketiga, kuasai materi. Orang sering gugup dan terbata-bata, nggak percaya diri karena tidak menguasai materi apa yang harus disampaikan. Ketika kita sudah menguasai materi, tentulah kita bisa berimprovisasi dengan materi tersebut. Beda dengan hanya menghafal, kita akan lupa dan akan mengeluarkan kegugupan yang dilihat oleh audiens kita. Untuk itu, cobalah untuk kuasai materi sebelum berbicara di depan umum. Yang keempat, hindari kata-kata filler. Kata-kata filler itu seperti ini sering digunakan. Jadi, menurut buku yang saya baca ini, yang berjudul Smart Speaking, Public Speaking ini, kata atau itu hanya boleh keluar 6 kali saja. Tidak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya kalian masih lebih dari itu, terus latihan. Kalau bisa hilangkan kata atau karena akan menghancurkan pidato atau apa yang ingin kalian sampaikan dengan audiens itu. Untuk itulah kata filler ini harus dihindarkan. Yang kelima atau yang terakhir adalah gerakan nonverbal. Gerakan nonverbal sendiri berupa tangan dan pandangan mata. Bagaimana dengan tangan? Gerakan tangan itu ada 5. Di buku ini teman bisa dilihat secara lengkap apa aja gerakan tangan itu. Jadi nggak cuma sembarangan, karena gerakan tangan ini menekankan apa yang akan kita sampaikan. Begitu pula dengan pandangan mata. Ketika kita memandang seseorang, maka orang itu akan merasa bahwa kita berbicara dengan dia, dan dia merasa dihargai, dan akan mendengarkan apa yang akan kita sampaikan. Dan pandangan mata pun tidak boleh hanya tertuju dengan satu orang atau satu tempat di audiens, kiri atau kanan. Jadi harus dipindahkan setiap jeda per jeda kita berbicara. Nah, ketika teman-teman sudah menguasai 5 hal ini saja, maka teman-teman sudah menguasai dasar-dasar dalam komunikasi. Dan akan mempersempit kalian untuk gagal. Berarti akan memperluas kesempatan kalian untuk bisa berhasil berbicara di depan umum. Dan cara yang lainnya untuk meningkatkan skill adalah dengan membaca buku ini. Buku ini berjudul Smart Public Speaking, karyanya Rohan M. Dan si penulis ini adalah pengajar di Wall Street Institute of English. Jadi emang orang-orang yang udah mahir lah di bidang public speaking. Buku ini mempunyai 238 halaman
dan mengajarin 17 tips, 16-17 tips yang luar biasa. Kalau kalian bisa membaca buku ini, kalian bakal bisa banget untuk komunikasi atau public speaking dengan lancar. Selain itu, di sini juga diajarin bagaimana kata anafora, metafora, kapan harus mengeluarkannya, dan berbagai contoh-contoh pidato yang bagus. Untuk itu, saya saranin banget buat beli buku ini karena harganya cuma 50.000 doang. Kalau misalnya kalian beruntung, kalian akan dapatkan harga sekitar 10.000. Kalau misalnya saya disuruh menilai buku ini saja, saya akan menilai buku ini 1-5 itu mungkin 4,6 karena buku ini bagus banget dan rekomendasi banget buat kalian yang ingin belajar public speaking atau berbicara di depan umum agar tidak gugup dan mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Mungkin itu aja review saya kali ini. Saya Hasan, sampai ketemu di video saya berikutnya. Oh iya, selamat Hari Buku Sedunia.